Allahu Akbar. Selamat jalan. Tarik dibantu. Dia tidak bisa bicara, hanya memegang tangan Bunda erat-erat. Gitu saja. Dulu saya dipercaya untuk memegang tempat ini, namanya saya sudah dimadatkan, ya berarti kan harus melalui saya. Pasca wafatnya Ki Joko Bodo kemarin, duka masih terasa dalam. Pantas jika Revo yang merupakan anak pertama merasa berat. Kini terungkap sejumlah pertanda sebelum praktisi spiritual berujung pendekar Wong Sinting itu menghembuskan nafas terakhir. Mulai dari putri kesayangannya hingga para sahabat merasakan tanda-tanda Ki Joko Bodo berpamitan menghadap Tuhan. Lalu benarkah sebelum meninggal, pemilik nama asli Agung Yulianto itu masih sempat sholat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meninggal di usia 59 tahun, Ki Joko Bodo pergi dengan mudah. Meski kondisinya sedang tidak sehat, tapi detik-detik kepulangannya menghadap Tuhan dipilih lewat jalan yang tidak sulit. Di pagi hari, setelah mandi, kemudian berjamur. Jangan netes, Mas. Kuat, Mas Bung. Kuat, Mas Bung. Kuat ya, Mas Bung. Kuat. Kita juga antrian, Mas ya. Allahu Akbar. Kuat. Selamat jalan. Tarik dibantu. Berdua. Pelan. Kayaknya sih ayah perginya tuh cepat. Jadi pagi tadi tuh habis mandi, benar-benar habis mandi, habis itu dijemur. Ayah dijemur, tiba-tiba udah nggak ada aja, tiba-tiba langsung lemes, langsung udah nggak ada gitu. Sebenarnya sih berat banget ya, apalagi ini pengalaman yang mungkin semua orang akan mengalami ya, terutama orang agama Islam. Cuman ya mau nggak mau pada akhirnya kita semua akan ditinggalkan. Pasca kepergian praktisi supranatural itu dengan cara indah, sejumlah pertanda baru bisa dimaknai dengan jelas. Kepada Aida Prasasti Praningratu, putri kesayangannya itu, Ki Joko Bodo sempat pamit dalam mimpi. Sasmita itu dirasakan Aida sangat cepat menjadi kenyataan karena sang ayah berpulang pada pagi harinya. Adik tadi tuh bilang bahwa semalam tuh baru mimpi bahwa katanya ayah mau pergi, cuman adikku ngelarang jangan pergi dulu. Belum ada omongan segala macam, soalnya dari keluarga selalu optimis kalau ayah tuh bisa sembuh. Tadi adik tuh bilang bahwa semalam dimimpiin bahwa ayah pamitan pergi. Kalau dari aku sih nggak ada firasat. Jalan pulang yang dipilih Ki Joko Bodo untuk menghadap Tuhan diyakini sangat tepat. Pagi hari di Selasa Pahing yang baik, para sahabat melihat
Pria kelahiran 11 Juli 1963 ini juga dalam kondisi tersenyum. Itu sekaligus menandakan bahwa Ki Joko Bodo pulang dengan tenang. Saya sendiri menyaksikan sendiri waktu meninggal tadi. Saya sebelum diberangkatkan, kain kafan masih baru ditutup kain kafan, wajahnya saya melihat langsung cerah banget dan senyum, ya putih cerah banget tersenyum. Yang mengagetkan saya nih, ulama tersebut mengatakan Ki Joko Bodo itu kepingin wafat dalam keadaan dari jadi anggota Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah. Dan dia minta pengajian di rumahnya setiap malam Jumat Rabu kalau nggak salah. Dan ternyata ada di sini majelis zikir, ternyata namanya Eling Lan Waspodo. Kalau Bunda melihat beliau memang udah sakit ya, sangat sakit menurut pandangan Bunda ya. Tapi langkah rezeki pertemuan maut itu di tangan Tuhan. Mungkin Tuhan lagi sayang dengan dia, pada saat ini dia ambil. Dia tidak bisa bicara, hanya memegang tangan Bunda erat-erat. Gitu saja. Lantas seperti apa kenangan para sahabat Ki Joko Bodo yang di kalangan spiritualis dikenal legendaris? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kepergian Ki Joko Bodo yang sudah semakin dekat juga diungkapkan Madam Luisa yang beberapa bulan sebelumnya masih sempat bertemu dengan pemilik Istana Wong Sinting ini. Namun, sudah terasa betul saat itu kondisi Joko Bodo sama sekali berbeda. Dari pancaran matanya terlihat seperti sudah menandakan dekat dengan kepulangannya menghadap Tuhan. Sebenarnya kemarin sih kita sempat ketemu tapi nggak ngobrol banyak. Cuma kan kemarin itu kondisi beliau masih yang sehat gitu, cuma berpapasan karena beliau mau pergi gitu. Nah kebenaran kita sama teman-teman itu ngelihat kondisinya sudah lebih baik kayak gitu secara fisik gitu. Tapi memang di antara kita itu sudah memang ada omongan kok kayaknya beda ya kayak gitu, kayak dari pandangan mata ataupun dari seseorang kan kalau udah mau meninggal itu beberapa hari, beberapa bulan itu sebenarnya kan sudah ada firasat. Nah kalau bagi yang bisa ngelihat mata batin sebenarnya soulnya itu udah jauh kayak gitu. Cuma shock aja, kita nggak nyangka secepat ini gitu. Bagi Ki Pranalowo, sosok Joko Bodo tak bisa lepas dari perjalanan karirnya sebagai praktisi spiritual. Jauh sebelum menjadi ahli supranatural, Ki Prana pernah tinggal di Istana Wong Sinting. Saat itu, perannya adalah menjadi orang pertama yang menyortir tetamu yang ingin bertemu dengan Ki Joko Bodo. Itu yang membuat hubungan Ki Prana dengan Ki Joko Bodo sangat dekat. Aki-aki ini saya manggilnya aki-aki ya, karena saya dekat sama beliau, dekat sama istrinya. Jadi kadang merengkal, kalau kata bahasa Jawa nih merengkal itu nakal. Jadi kalau misalkan nggak bisa kasih tahu istrinya atau anak-anaknya, saya yang maju. Dulu saya dipercaya untuk megang tempat ini, makanya ada Istana Wong lesehan gitu loh, istilahnya explore di tempat inilah seperti itu. Terus ada orang masuk tanpa izin, tanpa sepengetahuan, namanya saya sudah dimadatkan, ya berarti kan harus melalui saya, sepengetahuan saya. Takutnya ya kita kan nggak pernah tahu ya isi kepala orang gitu. Ya saya marahin, harusnya kan konfirmasi, ternyata dia juga nggak tahu. Seperti Ki Pranalowo, sosok lain yang pernah tinggal bersama Ki Joko Bodo adalah Ki Sambung Rasa. Ia bahkan menganggap
paranormal nyentrik itu sebagai bapaknya sendiri karena saking dekatnya. Dari Ki Joko Bodo, ia mendapat banyak pelajaran dalam perjalanannya menjadi seorang spiritualis. Saya bilang saya bukan sahabat, tapi saya dianggap anak, dan beliau juga saya anggap bapak, ya, termasuk Mbak Imah, istri beliau, yang sayang sama Ki Joko Bodo, yang selalu setia sama Ki Joko Bodo. Saya ada kenangan nih dengan Ki Joko Bodo. Waktu itu kita mau bakti sosial berdua nih sama Ki Joko Bodo di Magelang. Saya berdua jalan, kemudian sholat asar. Ya, sholat asar. Nah, setelah sholat asar, jalan, kakinya tiba-tiba dia glok gini. Saya bingung saya. Ki, kenapa? Nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa, Om. Aduh, Om, loh, berhenti dulu, Ki. Kenapa ini, kenapa? Saya ngeliat, nggak apa-apa. Saya ngeliat kayaknya asam urat. Jadi saya lihat energinya itu sudah low, sekitar 40-30% Ki Joko Bodo itu. Terus saya bopong lah. Ki, saya panggilkan Grab atau becak ya, Ki. Nggak mau dia. Jaraknya masih 500 meter. Masih 500 meter, kita jalan. Saya rangkul, akhirnya nggak lama dilepasin. Berhenti lagi, saya rangkul lagi, dilepasin. Jadi dia tuh sosok yang memang nggak mau dibantu sebenarnya. Pernah malang melintang di dunia metafisika, Ki Joko Bodo memasuki fase penting hidupnya sebelum wafat. Sebab sudah sejak beberapa tahun terakhir, ia menanggalkan ilmu-ilmu kanogaran dan segala kepintaran gaibnya demi menjalani tahapan penting hidupnya sebagai muslim yang telah hijrah. Beliau itu sosok yang sudah hijrah. Masya Allah, sudah hijrah, dan beliau meninggalkan dunia perdukunan atau paranormal. Ya sebenarnya bukan meninggalkan, paranormal dan dukun itu juga spiritualis, juga dekat sama Allah, tapi dia lebih dekat lagi. Yang mungkin sebelumnya itu kurang tepat sholatnya, kurang tepat waktu, kemudian mulai belajar ngaji. Dan harapan saya mudah-mudahan yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran, ya. Dan buat semua teman-teman doain Ki Joko Bodo biar husnul khotimah, ya, biar diampuni dosa-dosa yang ditempatkan di sisi Allah, ya, dan dipadangkan kuburnya. Amin. Setelah berhijrah kemudian lebih dekat pada Allah, Ki Joko Bodo juga sudah tidak menyimpan pusaka-pusakanya. Ki Pranelu yang dekat dengan keluarga Istana Wong Sinting melihat sendiri lemari pusaka milik Ki Joko Bodo sudah lama kosong. Ia tidak tahu ada di mana atau dirawat oleh siapa, tapi sudah tidak disimpan di Istana Wong Sinting. Setahu saya ini udah nggak ada sama sekali ya. Pusaka-pusaka itu udah nggak ada sama sekali. Saya kan sering ke ruang bawah tanahnya dia. Itu udah nggak ada sama sekali. Ya setahu saya pusaka-pusaka apa ya? Pusaka-pusaka yang pada umumnya lah. Kalau lemari pusaka sih masih ada di atas ya, tapi sepengetahuan saya itu udah kosong. Sebenarnya udah lama banget itu kosong, udah berapa tahun yang lalu. Sebelum hijrah pun sudah tidak ada pusaka-pusaka itu. Makanya itu proses kan. Maka begitulah, lewat jalan hijrah yang penuh kepasrahan, Ki Joko Bodo menghembuskan nafas terakhir dengan sangat tenang. Revo, anak pertama yang selalu mendampingi sang ayah, melihat laki-laki yang disayanginya itu masih sempat sholat sebelum meninggal. Cuman sholatnya bukan yang bisa berdiri gitu. Oh, sholat di kursi? Di kursi. Kebetulan ayah memang rajin sholat juga. Akhir-akhir ini emang dalam abis umroh itu kan emang rajin sholat, jadi ya emang selalu sholat. Saya sendiri sebagai saksi hidup. Pada saat saya ajak dia ke Malaysia, turun dari pesawat, yang dia cari bukan makan, bukan minum, tapi mau sholat. Dan saya cari-cari itu dia, karena saya ngajak takutnya hilang kan di negeri orang. Dan saya nemuin dia tuh ya lagi sholat. Ki Joko Bodo yang merupakan paranormal kondang telah tiada. Tanda-tanda kepergiannya memang sudah terbaca oleh orang-orang di sekitarnya. Semoga
Di akhir hidupnya yang penuh hijrah, Ki Joko Bodo mendapat tempat terbaik di sisi ilahi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.